Novel Kansa karya Cawica episode 47 N. Hari pun telah berganti. Di pagi itu, bayi Kansa dan anaknya sudah bersiap menyambut kedatangan keluarganya ke rumah yang dia tempati sekarang. Kansa duduk bersama bayi di pangkuannya di sebuah bangku di bawah pohon yang besar yang menghadap langsung pada sinar matahari, mencari kehangatan untuk tubuhnya dan bayinya dari hawa dingin yang masih menyelimuti daerah itu. Kansa tinggal di sebuah daerah di dekat pegunungan dengan udara yang cukup dingin dan sejuk. Di sekitarnya terdapat banyak perkebunan. Rumah itu jauh dari segala hiruk-pikuk keramaian kota. Rumahnya tampak tenang, dan di sekitarnya hanya terdapat beberapa rumah saja di sana. Itu pun juga jauh dari rumah Kansa. Di sana Kansa hanya tinggal bersama dengan satu orang pelayan yang sudah ditugaskan Hanafi untuk menemaninya, juga dengan bayi Kansa yang baru saja terlahir 2 minggu yang lalu. Tak lama setelahnya, 2 mobil melaju masuk di pelataran rumah Kansa. Rupanya mobil itu membawa Insa, Hanafi dan seluruh anak-anaknya. Insa, Hanafi, Adam dan Zaki dalam satu mobil yang sama, sementara Hafsa dan Zoya di mobil satunya lagi. Hanafi dan Zoya kini juga tengah menempati rumah mereka sendiri, rumah yang telah direnovasi sebelumnya. Sementara Adam dan Zaki juga telah selesai dengan studi mereka. Kini mereka kembali tinggal di rumah mewah Insa. "Apa kabar sayang?" sapa Insa pada Kansa. "Wah, kau lucu sekali nak. Sini-sini, aku ingin menggendongnya," kata Insa saat melihat wajah dari anak Kansa dan langsung meraihnya dalam gendongannya. "Aku baik bu, ibu sendiri bagaimana?" Tersenyum dan menyerahkan bayinya pada Insa. Insa pun tak menjawab perkataan Kansa, karena dia sekarang fokus menatapi anak Kansa yang berada dalam gendongannya. "Hai kak, bagaimana kabarmu? Apa kau sudah membaik setelah proses melahirkan itu?" kata Adam yang mendekati Kansa dan memeluknya. "Aku baik Adam, sangat baik," jawab Kansa sambil tersenyum bahagia dan membalas pelukan Adam. "Hei, mana-mana keponakanku, aku ingin melihat bagaimana wajahnya." Sementara Zaki datang dengan hebohnya, langsung melihat ke arah bayi Kansa yang sudah digendong oleh Insa. "Hai sayang, bagaimana kabarmu? Apa tempat ini nyaman untukmu?" kata Hanafi mendekati Kansa. "Aku baik ayah, dan tempat ini sangat-sangat nyaman untukmu. Terima kasih ayah," kata Kansa sambil tersenyum bahagia pada Hanafi. "Hai kak, apa kabar?" kata Zoya dan Hafsah secara bersamaan. "Hai, aku baik. Apa kabar juga kalian?" "Wah, Zoya, kau?" jawab Rama Kansa, dan dia pun terkejut ketika melihat perut Zoya yang sudah mulai berbeda. "Hehe, iya kak, ayah dan ibu akan segera memiliki cucu lagi," kata Zoya sambil mengelus perutnya lembut. "Ya, kalian akan menjadi seorang ibu dalam waktu yang hampir bersamaan bukan? Hanya jarak beberapa bulan," kata Hafsah dengan semangatnya. "Ya, kau benar Hafsah. Selamat ya atas kehamilanmu," kata Kansa sambil memeluk Zoya. "Terima kasih kak. Oh iya, Kak Kansa, katakan padaku, bagaimana rasanya melahirkan? Apa sangat sakit?" "Sayang, sudah aku katakan, jangan bertanya tentang hal itu. Itu hanya akan membuatmu semakin takut nanti," teriak Hafsah yang sudah menjauh. Baik Kansa dan Zoya sama sekali tak mendengarkan perkataan Hafsah. Mereka banyak berbincang sampai memasuki rumah Kansa. Seluruh yang ada di sana pun memakan jamuan yang sudah disiapkan oleh pelayan Kansa. Mereka semua bahagia atas kelahiran anak Kansa sebagai cucu pertama dari keluarga Hanafi. Meski dia terlahir tanpa seorang ayah yang ada di kehidupannya, Tian sendiri sudah dihukum mati sebelum anaknya terlahir ke dunia. "Sayang, ikutlah bersama kami kembali ke rumah. Rumah pasti akan ramai dengan hadirnya seorang bayi di dalamnya. Kami sungguh kesepian," kata Insa yang mengajak Kansa kembali tinggal bersamanya. "Maaf bu, tapi aku sudah nyaman tinggal di sini. Udara di sini cukup membuatku nyaman dan tenang, apalagi dengan pemandangan yang cukup menyejukkan mata." "Ya, kau benar. Udara di sini sangat bersih dan nyaman. Tapi kau sendiri di sini sayang. Apa kau tak merasa kesepian?" "Aku tak sendiri ibu. Ada seorang pelayan yang menemaniku. Juga ada dia yang selalu menemaniku dengan suara tangisannya.
Maafkan aku, Ibu, tapi aku sungguh sudah nyaman berada di sini, kata Kansa dengan menunduk meminta maaf. Sudahlah sayang, jangan paksa Kansa. Kita kan juga bisa sering-sering berkunjung ke sini. Bahkan kau juga bisa tinggal di sini untuk beberapa hari kan? Jika kau merindukan cucumu ini, biarkan mereka tinggal di tempat yang sejuk ini. Lagi pula, udara di sini juga baik untuk kesehatan bayi Kansa, bukan? Pujuk Hanafi yang sudah mengerti bahwa Kansa memang tak ingin tinggal bersama lagi dengan mereka, karena dirinya yang merasa tak pantas tinggal di rumah Insa lagi. Baiklah, aku akan kesini lagi minggu depan untuk menginap beberapa hari setelah menyelesaikan pekerjaanku. Boleh kan, sayang? Kata Insa memandang Hanafi dan Kansa bergantian. Tentu saja, sayang, apapun yang kau inginkan, jawab Hanafi dengan tersenyum lebar. Sementara Kansa hanya mengangguk-anggukkan kepalanya dengan tersenyum manis. Dan mulai saat itu, seluruh anggota keluarga Hanafi dan Insa hidup dengan tenang dan damai lagi. Tak ada yang bertengkar atau berselisih satu sama lain. Hafsah dan Zoya pun juga hidup dengan bahagia bersama di rumah baru mereka, menikmati masa-masa kehamilan Zoya yang penuh dengan kemanjaan. Zoya sering mengidam sebuah makanan yang aneh-aneh yang membuat Hafsah cukup kewalahan. Sementara Zidan juga dikabarkan telah melamar seorang gadis cantik, teman masa kuliahnya dia dulu, dan mereka dikabarkan akan segera menikah dalam waktu dekat. Hari itu, baik Insa, Hanafi, dan seluruh anggota keluarganya membawakan banyak oleh-oleh untuk Kansa, juga membawakan beberapa hadiah untuk bayi mungilnya. Insa bahkan juga sudah merajut baju bayi kecil untuk anak Kansa dengan tangannya sendiri, juga membawakan beberapa baju hangat untuk mereka, karena Insa tahu udara di rumah Kansa yang cukup dingin. Sore itu pun mereka memutuskan untuk pulang. Mereka tak mau pulang terlalu larut, karena jalanan menuju desa Kansa yang belum dilengkapi dengan penerangan yang layak. Mereka takut tersesat, karena jalanan yang banyak didominasi oleh hutan dan jurang yang cukup membahayakan pengendara. Insa pun berjalan menuju mobilnya. Dia memandang lagi rumah yang ada di hadapannya, yang terdapat Kansa dan bayi mungilnya tepat di depan rumahnya. Mungkin Tuhan memang telah menuliskan semua takdirnya. Tak kusangka, ternyata semua keinginanmu itu terwujud oleh anakmu sendiri. Kau menginginkan tinggal di sebuah rumah yang jauh dari segala keramaian, dengan udara yang sejuk dan dekat dengan sebuah perkebunan. Kau juga yang telah memilih rumah ini, menempatkan pohon besar di depannya, dengan segala penataan yang kau inginkan. Dia terlahir dari rahimmu, dan tentu memiliki banyak kesamaan denganmu. Salma, aku bahkan seperti melihat bayanganmu dalam diri Kansa. Seluruh tubuh dan wajah yang hampir sama persis sekarang terlihat di depanku, sama-sama menggendong bayi cantik dalam pelukan. Tapi tentu, aku melihatnya dengan perasaan yang berbeda. Sekarang, aku sangat bersuka cita atas kelahiran bayi itu, karena dia cucuku, dan tentu juga cucumu, batin Insa dalam hatinya sambil tersenyum dan melambaikan tangan pada Kansa. Lalu Insa pun memasuki mobilnya dan pergi dari rumah Kansa, meninggalkan Kansa di sana tinggal bersama bayinya, menempati rumah yang pernah dijanjikan Hanafi dulu untuk Salma. Tamat.